Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidul Karnain dari kelas 11 MIPA 5. Dan di sini saya akan membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama akan saya bahas adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, sementara kesatuan berarti perihal satu. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi. Selain itu, persatuan dan kesatuan juga dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Pertama akan saya bahas adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Yang ketiga adalah laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang terakhir, bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri, bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Aspek yang kedua adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ada 3. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang selanjutnya, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang terakhir adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Aspek yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Ada 2. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Beri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Aspek keempat dan yang terakhir adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ada dua. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. Yang kedua, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kolbu bangsa Indonesia. Yang ketiga, keindahan alam di Indonesia tidak disangsikan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Sumatera, Danau Toba, Jawa Barat, Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Parahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Selanjutnya, jala etnosentrisme. Sentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budaya yang menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung diantaranya melalui media seperti televisi, radio, film, internet. Selanjutnya adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang tidak terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang
Yang akan saya bahas terakhir adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah gotong royong. Karena gotong royong merupakan cerminan perilaku yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan hidup rukun antar sesama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. Berikut adalah contoh ilustrasi perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pagi Bu Harmini, laris hari ini? Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Pagi Ibu. Tolong ya. Mas, tolong ya Mas ya. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.